Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan grup proyek TKAP kami yang berjudul Pengelolaan Proyek Pertanian oleh perusahaan Teknocita Konsultan. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Fauzia Anggi, NIM 162, ada saya Nadia Novianti, NIM 170, ada Ozi Atalarik, NIM 184, Hanifah Salap Iswara, NIM 187, dan Sania Noviantina, NIM 199. Pada presentasi kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, profil perusahaan, yang kedua ada kegiatan konsultasi, yang ketiga ada profil klien, yang keempat kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu ada profil perusahaan. Perusahaan ini bernama CV Teknocita Konsultan. Perusahaan ini memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadikan perusahaan jasa yang diposisikan sebagai referensi utama oleh eksekutif pada sektor korporasi dan pemerintahan. Lalu memiliki 3 misi, yaitu yang pertama ada menyediakan jasa pelatihan, riset, dan konsultasi di bidang manajemen sektor korporasi dan pemerintahan yang mengedepankan kualitas hasil jasa dan penciptaan nilai berbasis kepercayaan, dedikasi, dan kinerja. Lalu yang kedua ada menyediakan jasa pelatihan, riset, dan konsultasi di bidang manajemen sektor korporasi dan pemerintahan yang terpadu, berkesinambungan, dan terarah di bidang perencanaan pembangunan dengan menggunakan metodologi multidisiplin, ilmu pengetahuan yang inovatif. Lalu yang ketiga ada secara aktif memberikan konsultasi pada publik maupun swasta dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan maupun SDM. Lalu perusahaan ini berlokasi di Puncak Dukuh RT 03, Pangguharjo Sewon Bantul, Yogyakarta. Memiliki alamat email dan alamat dan telepon seperti pada PPT. Lalu yang selanjutnya ada sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan CP Teknocita Konsultan didirikan sejak tanggal 2 Februari 2012 yang tercantum pada akta notaris. Namun, karena ada perubahan regulasi dan kebutuhan dari pemerintah maupun swasta, maka dilakukan perubahan akta notaris pada tanggal 8 Desember tahun 2020 dengan meningkatkan jasa konsultasi selain pada bidang pertanian. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa konsultasi dan layanan jasa training sumber daya manusia. Pada awalnya, perusahaan ini mengembangkan jasa konsultasi ke bidang pertanian dengan bekerja sama bersama Dinas Pertanian Sleman dalam merancang peta jalan pertanian di Kabupaten Sleman. Kemudian, perusahaan ini terus berkembang di bidang pertanian dan berproses dengan bekerja sama bersama beberapa konsultan di bidang pariwisata, industri, hukum, ekonomi, dan tata ruang. Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan agar perusahaan CP Teknocita Konsultan di bidang pertanian yang sering berkaitan dengan bidang lainnya dalam proses perencanaan jasa konsultasi yang akan diberikan. Selanjutnya itu ada struktur organisasi. Pada perusahaan CP Teknocita Konsultan ini memiliki seorang direktur yang bernama Henry Kismawan, lalu memiliki 5 deputi. Deputi yang pertama itu ada Agus Amin Saifuddin sebagai deputi penelitian dan pengembangan, lalu ada Arinto Heru sebagai deputi pengembangan bisnis berkelanjutan, lalu ada M. Paranasik sebagai deputi pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat, lalu ada Raden Himawan Prasetyo Wahyu Nugroho sebagai deputi keuangan dan administrasi, lalu yang terakhir Syarif Arif Faid sebagai deputi pengembangan desa dan wilayah. Saya Sania Noviantina, NIM 2018-022-0199, kelas Agribisnis D. Selanjutnya saya akan membacakan
staf dan tenaga ahli dari CV Teknocita Konsultan. Untuk stafnya di sini ada 2, yaitu Bapak Mardatri Yuda Wibawa SP dan juga Bapak Edi Suminto Eskom. Kemudian untuk tenaga ahlinya ada 5. Yang pertama yaitu Dr. Insinyur Muhammad Nurkholis M. Agri dengan keahlian ahli ilmu tanah, pertanian, dan energi terbarukan. Kemudian yang kedua ada Bapak Agustri Basuki SE MSI dengan keahlian ahli ekonomi pembangunan. Kemudian yang ketiga ada Bapak Arinto Heru Swasono SHUT dengan keahlian ahli kawasan hutan dan energi terbarukan. Kemudian yang keempat ada Bapak Aninda Diah Melati SSI SPDSI dengan keahlian ahli statistik, dan yang terakhir Bapak Nur Rohmat SSN dengan keahlian seni kriya dan batik. Nah, selanjutnya ada bidang kegiatan konsultasi. Yang pertama ada jasa konsultasi. Jasa konsultasi ini meliputi jasa konsultasi kepariwisataan, jasa konsultasi perindustrian dan perdagangan, jasa konsultasi pengembangan pertanian dan pedesaan, jasa konsultasi kelautan dan perikanan, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi pendidikan, jasa konsultasi kesehatan, jasa konsultasi energi baru terbarukan, jasa konsultasi kependudukan, jasa konsultasi transportasi, dan juga jasa konsultasi telematika. Kemudian ada jasa layanan. Jasa layanan ini meliputi layanan jasa konsultasi manajemen, layanan jasa studi dan penelitian, layanan jasa survei, dan layanan jasa khusus. Kemudian yang terakhir ada pengembangan kompetensi SDM. Yang pertama ada training SDM, sosialisasi pengkajian kebijakan pemerintah, bimbingan teknis, dan juga pendampingan atau asistensi. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu prinsip dan etika. Di prinsip ini yaitu meliputi kejujuran, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan juga akuntabel. Kemudian yang kedua ada etika. Di etika ini semua pihak yang terlibat mematuhi etika sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan jasa konsultasi. Kemudian yang kedua, bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Kemudian yang ketiga, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Kemudian yang keempat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait. Dan yang terakhir, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Kemudian ada tahapan proses konsultasi. Nah, tahapan proses konsultasi yang dilakukan yaitu yang pertama, mengadakan sinkronisasi atau koordinasi awal yang bertujuan menyatukan tujuan output produk langkah kerja pada klien. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dengan tenaga kerja ahli survei dalam rangka menyamakan persepsi dan tujuan yang akan dikerjakan. Kemudian yang ketiga, setelah disepakati, melakukan pengkajian awal di lapangan dan potensi, maka dilakukan FGD dengan para klien. Kemudian yang keempat, melakukan pengkajian lebih dalam untuk membuat suatu analisa yang masih awal, kemudian dipaparkan hasil dari survei analisis awal. Kemudian yang kelima, mencari data-data primer statistik. Kemudian yang keenam, analisis berbasis kualitatif dan kuantitatif agar pada saat analisis SWOT, potensi yang dikembangkan bisa dilaksanakan. Dan kemudian yang terakhir, dipaparkan pada paparan akhir yang bertujuan mensinkronisasi dari maksud tujuan dan output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzi Atalarik, NIM 2018-022-0184. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan konsultasi. Tapi kegiatan konsultasi berkaitan dengan tema pengelolaan proyek pertanian yang akan diangkat adalah mengenai perencanaan reklamasi lahan bekas tambang PT Bukit Asam PTBA atau PTBA. Pasca kegiatan perusahaan pertambangan, lahan yang sudah tidak terpakai lagi untuk kegiatan pertambangan jika tidak dikelola akan berdampak buruk pada lingkungan dan adanya peraturan perundang-undangan yang perlu dipatuhi oleh perusahaan untuk melakukan upaya pengelolaan lahan bekas tambang menjadi alasan utama bagi PT Bukit Asam untuk melakukan upaya
pengelolaan lingkungan dengan melakukan reklamasi lahan bekas tambang. Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT Bukit Asam ini tidak bisa langsung dilaksanakan. Dibutuhkan suatu perencanaan untuk meminimalisir kegagalan atau kerugian yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga PT Bukit Asam ini melakukan konsultasi pada CV Teknocita Konsultan untuk merencanakan pengelolaan lingkungan dengan melakukan reklamasi lahan bekas tambang. Selanjutnya, tahapan konsultasi. Ada beberapa tahapan yang digunakan oleh perusahaan tersebut dalam berkonsultasi. Yang pertama yaitu penilaian terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, menentukan program konsultasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan klien. Yang ketiga, menerapkan sistem yang telah dibuat oleh konsultan. Yang keempat, penilaian akhir. Dan yang kelima, finalisasi. Selanjutnya, mekanisme pembayaran dan pembiayaan. Di sini, perusahaan menggunakan mekanisme yaitu kontrak dan non-kontrak. Dalam kerjasama dengan PT BA, CV Teknocita Konsultan membuat kontrak metode pembayaran dan pembiayaan dengan metode lelang termin. Metode lelang termin ini dipilih karena dalam pekerjaannya ini dibiayai yang dibutuhkan lebih dari Rp 100 juta, tergantung dengan kesepakatan kontrak bersama klien. Saya Hanifah Salaf Iswara, NIM 2018-022-0187. Profil klien PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero Terbuka atau PTBA, atau disebut juga dengan PT Bukit Asam, merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang industri pertambangan, khususnya tambang batubara yang terletak di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Operasi utama PTBA terdiri dari penelitian umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan batubara. Hampir seperempat dari produksi PTBA diekspor ke pasar internasional, termasuk Jepang, Taiwan, Malaysia, Pakistan, Spanyol, Prancis, dan Jerman. PTBA tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 2002 pada papan utama. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1981 dan berlokasi di Jalan Parigi nomor 1, Tanjung Enim, Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Visi misi dari PT Bukit Asam yaitu visi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Sedangkan visinya yaitu mengelola sumber daya energi dengan mengembangkan kompetensi perusahaan dan keunggulan manusia untuk memberikan nilai maksimal bagi pemangku kepentingan dan lingkungan. Dalam kerjasama dengan CV Teknocita Konsultan ini, PTBA melakukan konsultasi mengenai perencanaan reklamasi lahan bekas tambang untuk digunakan pengembangan komoditas sorghum, komoditas pangan, dan energi industri pangan dan gizi. Benefit yang diperoleh klien yaitu reklamasi lahan pasca tambang dan membuat lahan menjadi produktif dengan pengembangan komoditas pangan. Selanjutnya yaitu hubungan konsultan dengan klien yaitu sangat baik dan klien nyaman selama proses konseling dan memperoleh satu tujuan yang sama. Perkenalkan, nama saya Fauzia Anggi Wiradani, NIM 2018-022-0162. Bab 4, Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan, CV Teknocita Konsultan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa konsultasi dan layanan jasa training sumber daya manusia. Salah satu klien CV Teknocita Konsultan dalam konsultasi perencanaan pengelolaan proyek pertanian adalah PT Bukit Asam atau dikenal juga PTBA. PT Bukit Asam merupakan badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di industri pertambangan. Konsultasi yang dilakukan oleh PT Bukit Asam yaitu perencanaan reklamasi lahan bekas tambang untuk pengembangan komoditas sorghum atau komoditas pangan dan energi industri pangan dan gizi.
Kegiatan konsultasi dengan PTBA terdapat tahapan-tahapan konsultasi meliputi koordinasi awal, pengkajian awal, penyusunan perencanaan program, paparan akhir, kemudian menerapkan program yang telah dibuat oleh konsultan, serta penilaian akhir apakah program yang telah diimplementasikan oleh konsultan berjalan dengan baik dan memiliki dampak positif bagi perubahan perusahaan. Mekanisme pembayaran dan pembiayaan yang dilakukan PTBA adalah lelang termin, karena biaya dari pekerjaan ini melebihi dari 100 juta rupiah. Dalam proses membangun komunikasi yang dilakukan oleh CV Teknocita Konsultan kepada klien yaitu PTBA adalah dengan melakukan FDG atau FGD atau dikenal juga Focus Discussion Group untuk menyatukan tujuan dan target pencapaian yang diinginkan dengan klien. Dari konsultasi yang dilakukan oleh PTBA, diperoleh benefit berupa berhasilnya program reklamasi lahan pasca tambang dan membuat lahan menjadi produktif dengan pengembangan komoditas pangan. Kemudian, saran. Saran dari kami yaitu untuk memaksimalkan kegiatan konseling yang dilakukan CV Teknocita Konsultan, kami berharap kedepannya perusahaan bisa mengenalkan lebih baik lagi di media sosial supaya dapat lebih dikenal. Kemudian, kami berharap perusahaan untuk memperbarui informasi yang ada di website dan media sosialnya supaya calon klien dapat mengetahui lebih baik mengenai perusahaan jasa ini. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.